VOA This Morning. Dari ibu kota Amerika, Washington DC. Hey, apa kabar? Selamat pagi, VOA This Morning kembali hadir menemani Anda. Pagi ini Kamis 22 Agustus 2024. Banyak peristiwa di dalam negeri Amerika maupun di dunia, dan VOA menyajikannya untuk Anda. Dari ajang konvensi Partai Demokrat di Chicago, Illinois, para petinggi partai berkuasa di Amerika tersebut, antara lain mantan Presiden Bill Clinton dan mantan Ketua DPR Nancy Pelosi, akan berpidato pada hari ketiga. Mereka akan menyatakan dukungan bagi pencalonan Kamala Harris dan pasangannya Tim Walz untuk menghadang capres dan cawapres dari Partai Republik, Donald Trump dan J.D. Vance. Reporter VOA berada di lokasi konvensi dan menyampaikan laporan mereka. Simak nanti dalam sajian VOA pagi ini. Selain itu, kami juga akan menyampaikan laporan lain masih dari konvensi Partai Demokrat di Chicago. Di tengah semangat persatuan, isu Gaza membayangi konvensi tersebut. She just says she's more sympathetic, and I don't think that that's going to translate into votes. I think that for young people, they want to see a ceasefire. Kami juga akan menyampaikan laporan dari Indonesia. Kalangan pakar mempertanyakan revisi Undang-Undang Pilkada yang mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi. Masyarakat sipil kan juga bisa membangkang salah satu surat kami tadi ya. Kalau kemudian pilkada dijalankan dengan cara-cara kotor kan. Saya Karina Amkas, kita buka yuk jendela VOA This Morning dengan berita dunia. Calon wakil presiden cawapres dari Partai Republik J.D. Vance menyerang capres Partai Demokrat Kamala Harris soal keamanan perbatasan dan kebijakan luar negeri dalam pidato tentang keamanan nasional di North Carolina pada Rabu. Dia juga mengecam pasangan Harris, Tim Walz, mengenai catatan militernya. Vance dan pasangannya Donald Trump menggelar rapat umum pertama di luar ruang untuk mantan presiden tersebut sejak lolos dari percobaan pembunuhan di Pennsylvania bulan lalu. Podium capres Partai Republik di North Carolina Aviation Museum and Hall of Fame dikelilingi panel kaca anti peluru yang membentuk dinding pelindung. No greater area where Kamala Harris has failed to deliver peace and national security. Kamala Harris gagal memberikan perdamaian dan keamanan nasional di perbatasan selatan Amerika, kata Vance. Ini memalukan. Saya tidak percaya betapa buruknya itu. Acara tersebut merupakan bagian dari rangkaian program tandingan Donald Trump terhadap Konvensi Nasional Partai Demokrat yang berlangsung selama seminggu ini di Chicago. Vance juga mengecam cawapres Tim Walz sebelum Trump naik panggung. Setidaknya 55 pengunjuk rasa ditangkap menyusul bentrokan sengit dengan polisi di pusat kota Chicago pada malam kedua Konvensi Nasional Partai Demokrat. Inspektur Polisi Chicago, Larry Snelling, menyebut bentrokan di luar konsulat Israel pada Selasa malam itu sebagai bahaya bagi kota kami. Snelling mengatakan pada Rabu bahwa pengunjuk rasa muncul dengan niat melakukan tindakan kekerasan dan vandalisme. Selasa malam, penyelenggara menggalang demonstrasi dengan slogan "Jadikan hebat seperti tahun 68". Ia mengacu pada protes anti-perang Vietnam yang merebut kota itu dalam Konvensi Nasional Partai Demokrat 1968. That was what they brought here to Chicago. It's 2024. And the Chicago Police Department proved that. Itulah yang mereka bawa ke Chicago. Ini 2024 dan Departemen Kepolisian Chicago membuktikannya. Jadi, ayo kita tinggalkan 1968. Ayo kita berhenti bicara tentang tahun 1968. Ini 2024, kata Snelling. Ia juga mengatakan sebagian perempuan petugas polisi menjadi sasaran komentar yang keji, menyebalkan, dan eksplisit secara seksual. The Voice of America. Hizbullah Lebanon meluncurkan lebih dari 50 roket menghantam sejumlah rumah pribadi di dataran tinggi Golan yang dicaplok Israel. Serangan pada Rabu itu terjadi sehari setelah Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken bertemu mediator Mesir dan Qatar. Blinken mendorong misi diplomatik terbaru untuk mencapai gencatan senjata dalam perang di Gaza, meskipun Hamas dan Israel tetap mengisyaratkan adanya tantangan dalam hal tersebut. Dalam pernyataan barunya, Hamas menilai usul terbaru yang diajukan kepada mereka sebagai kebalikan dari apa yang telah disepakati. Hamas menuduh Amerika menyetujui apa yang disebutnya persyaratan baru dari Israel. Amerika belum menanggapi tuduhan tersebut. Hizbullah mengatakan serangan itu merupakan respons terhadap serangan Israel jauh ke dalam Lebanon pada Selasa malam yang menewaskan 1 orang dan melukai 19 orang.
Israel dan Hezbollah telah melakukan serangan hampir setiap hari selama lebih dari 10 bulan karena Israel memerangi sekutu Hezbollah, Hamas di Gaza. Baku tembak telah menewaskan lebih dari 500 orang di Lebanon, kebanyakan militan tetapi juga termasuk sekitar 100 warga sipil dan non-kombatan, serta 23 tentara dan 26 warga sipil di Israel. 5 petugas polisi Kenya diadili Rabu. Dokumen pengadilan menunjukkan mereka dituduh membantu seorang tersangka pembunuh berantai dan 12 lainnya melarikan diri dari kantor polisi Nairobi. Di antara mereka yang kabur terdapat Collins Jumaisi. Bulan lalu ia ditangkap atas pembunuhan setidaknya 6 perempuan yang mayatnya ditemukan dalam kantong plastik di tambang tua yang kini digunakan sebagai tempat pembuangan sampah. Polisi mengatakan Jumaisi mengaku membunuh 42 perempuan termasuk istrinya, meskipun pengacaranya mengatakan kepada pengadilan bahwa dia disiksa untuk membuat pengakuan. Jaksa menyangkal dia telah dianiaya. Pada Rabu, jaksa meminta pengadilan untuk menahan polisi yang dituduh itu selama 2 minggu. Itu untuk memungkinkan petugas menuntaskan penyelidikan atas dugaan keterlibatan mereka. Penyelam yang mencari bangkai kapal pesiar mewah yang tenggelam di lepas pantai Sisilia, Rabu, menemukan 4 mayat, sementara pencarian berlanjut untuk menemukan 2 penumpang yang hilang. Banyak pertanyaan tentang mengapa kapal itu tenggelam begitu cepat. Penyelam dan kru penyelamat menurunkan 2 kantong jenazah dari kapal penyelamat yang berlabuh di Porticello. Kepala Badan Perlindungan Sipil Sisilia, Salvatore Cocina mengatakan 2 mayat lainnya juga ditemukan pada Rabu di kapal itu, sehingga totalnya ada 4 mayat. Demikian berita dunia, VOA Washington. VOA This Morning, kini kita ke acara konvensi Partai Demokrat di Chicago. Pendengar, dari Arena United Center, Chicago, Illinois, Konvensi Nasional Partai Demokrat pada hari Rabu memasuki hari ketiga dengan sejumlah agenda lanjutan yang akan digelar terkait dukungan bagi Kamala Harris dan Tim Walz sebagai Capres-Cawapres Partai Demokrat. Sebelum kami melaporkan agenda apa saja yang akan berlangsung hari ini, kami ingin merangkum pelaksanaan konvensi pada hari kedua yang berlangsung Selasa kemarin. Konvensi Nasional Partai Demokrat pada hari kedua dimulai sekitar pukul 5 sore hingga sekitar pukul 11 malam waktu setempat. Antusiasme para delegasi yang hadir semakin menguat karena pada Selasa malam dilaksanakan roll call atau penghitungan suara dukungan terhadap calon presiden yang diusung partai. Penghitungan itu hanya seremonial, mengingat proses penghitungan suara yang sesungguhnya sudah berlangsung secara online. Beberapa hari setelah Presiden Joe Biden mundur dari pencalonannya dan ia menunjuk Kamala Harris sebagai penggantinya. Ini berbeda pendengar dengan Konvensi Nasional Partai Republik pertengahan Juli lalu, di mana roll call berlangsung selama konvensi dan memutuskan Donald Trump sebagai kandidat presiden dari Partai Republik. Setelah itu pendengar, antusiasme peserta konvensi semakin meningkat ketika sejumlah tokoh Partai Demokrat menyampaikan pidatonya terkait harapan akan pencalonan Kamala Harris dan Tim Walz. Seperti diantaranya mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama, mantan Ibu Negara Michelle Obama, dan suami Kamala Harris, Doug Emhoff. Secara umum, selain menegaskan dukungan, pidato yang disampaikan para tokoh juga menyerukan persatuan dan persiapan seluruh pendukung Partai Demokrat jelang kontestasi Pilpres Amerika Serikat 5 November mendatang. Pendengar, memasuki hari ketiga konvensi, kami memantau situasi pengamanan masih begitu ketat diterapkan, baik di dalam maupun di luar area konvensi. Dari pantauan kami, sebagian besar delegasi merayakan pencalonan Kamala Harris dan Tim Walz dengan mengenakan berbagai kostum dan pernak-pernik dukungan terhadap keduanya, maupun untuk Partai Demokrat. Panitia penyelenggara konvensi juga telah menyediakan sejumlah layanan untuk memeriahkan suasana, seperti diantaranya kios swafoto dengan latar belakang Harris dan Walz, dan stand penjualan merchandise. Namun menariknya, kami melihat ada tempat khusus bagi para influencer atau selebritas media sosial. Tempat serupa juga dibuka pada pelaksanaan Konvensi Nasional Partai Republik. Keberadaan tempat khusus bagi para influencer media sosial di area konvensi memberikan mereka ruang untuk berkreasi dalam menyerukan dukungan bagi para kandidat. Pasalnya, baik Partai Demokrat maupun Partai Republik, keduanya berupaya meraih suara pemilih muda sebagai kekuatan untuk bertarung di swing states atau negara bagian yang belum memiliki arah dukungan mutlak dalam pemilu kali ini. Pendengar, pada hari ketiga konvensi ini, calon wakil presiden dari Partai Demokrat, Tim Walz, dijadwalkan akan menyampaikan pidato utama mengenai langkah-langkah yang akan diambil untuk memenangkan pemilu mendatang, selain visi misinya bersama Harris. Konvensi malam ini juga akan menampilkan pidato mantan Presiden Bill Clinton dan mantan Ketua DPR Nancy Pelosi.
Dan demikian pendengar, saya Tarsir Ziman melaporkan langsung dari arena konvensi di United Center, Chicago, Illinois, kembali ke studio di Washington, D.C. VOA This Morning masih dari ajang konvensi Partai Demokrat yang dibayangi isu Gaza. Wakil Presiden Amerika Kamala Harris yang juga capres Partai Demokrat selama ini termasuk vokal menyerukan gencatan senjata di Gaza. Tetapi sebagian delegasi dalam konvensi nasional partai tersebut memintanya bertindak lebih jauh. Sejauh mana isu Gaza menentukan hasil Pilpres Amerika? Berikut laporan tim VOA dari Chicago, Illinois. You've done nothing while Palestinians were being slaughtered. Demo mewakili berbagai kelompok menandai konvensi nasional Partai Demokrat di Chicago, meski relatif jauh dari tempat berlangsungnya konvensi di United Center yang mendapat penjagaan berlapis. Kelompok demonstran terbesar adalah berbagai kelompok pro-Palestina. Fadia Rizik adalah warga Amerika keturunan Palestina asal Texas. Our demand is to cease fire one, and then two. Tuntutan kami adalah pertama, gencatan senjata. Kemudian kedua, embargo pengiriman senjata ke Israel dan investasikan dana untuk rakyat Amerika. Slogan Abandon Biden atau Tinggalkan Biden yang tadi diusung para demonstran beralih menjadi Abandon Harris dengan mundurnya Presiden Joe Biden dari pencalonan digantikan Wakil Presiden Kamala Harris. Pendapat serupa juga diungkapkan di dalam arena konvensi, termasuk oleh Roman Fritz, anggota delegasi Wisconsin, usia 19 tahun. Really all that it is for Harris right now is just sympathy. Sesungguhnya hanya simpati yang diberikan oleh Harris. Secara politis, ia tidak begitu berbeda dari Biden. Ia hanya mengatakan dirinya lebih bersimpati. Dan saya rasa itu tidak akan membuatnya memperoleh suara pemilih. Tapi delegasi lain menolak pembatasan bantuan ke Israel. Andrew Lakeman adalah anggota delegasi California. I don't really know that that's appropriate. First of all, foreign policy is very complicated. Saya tidak yakin itu pantas dilakukan karena, pertama, kebijakan luar negeri itu rumit. Rakyat Gaza terperangkap di antara Hamas dan Israel, dan menetapkan prasyarat kepada Israel dalam menerima bantuan belum tentu membuat Hamas mau berunding. Survei belakangan menunjukkan merosotnya dukungan bagi ofensif militer Israel di antara warga Amerika Serikat. Survei Gallup menunjukkan bila pada awal perang Israel-Hamas, 50% responden mendukung serangan balasan Israel, maka pada pertengahan 2024 hanya 42% yang mendukung. Pada saat yang sama, dalam skala prioritas, mayoritas responden menilai isu Gaza menjadi isu yang tak terlalu menentukan, dibandingkan persoalan domestik seperti inflasi dan imigrasi. Sebagian tokoh Partai Demokrat mendesak pemimpin Amerika Serikat mendengarkan aspirasi arus bawah soal kondisi di Gaza, termasuk Andre Carson, anggota DPR Amerika Serikat mewakili Indiana yang juga seorang Muslim. Blok pemilih Muslim itu besar. Blok pemilih keturunan Arab juga besar, cukup besar dan menonjol. Jadi partai-partai perlu mendengarkan. Banyak pemilih Muslim dan Arab terkonsentrasi di negara bagian penentu, termasuk Michigan dan Minnesota. Dari Chicago, Illinois, Tarsir Ziman, Naras Prameswari, dan tim VOA. VOA This Morning, kini kita ke Jakarta. Sejumlah pakar mempertanyakan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat yang mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi. Mereka bahkan menilainya sebagai bentuk pembangkangan terhadap konstitusi. Hanya dalam hitungan jam 8 fraksi di Badan Legislasi atau Balik DPR menyetujui isi revisi Undang-Undang Pilkada yang dibahas bersama pemerintah. DPR bahkan akan mengesahkan revisi undang-undang tersebut melalui rapat paripurna yang akan digelar Kamis. Hanya PDI Perjuangan yang menentang hasil pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada itu. Revisi tersebut menurut partai tersebut tidak mengadopsi putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan keputusan final dan mengikat. Pembahasan perubahan keempat undang-undang ini sebetulnya sudah dimulai sejak tahun lalu, tapi beberapa kali mengalami kemandekan. Namun secara tiba-tiba Balik mempercepat pembahasannya setelah terbit putusan MK mengenai uji materi pasal 40 Undang-Undang Pilkada yang mengatur ambang batas pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang Pilkada mengenai batas usia calon gubernur dan wakil gubernur. Hasil rapat Balik memutuskan untuk menganulir semua putusan penting MK tersebut.
Balik menolak menjalankan putusan MK terkait syarat usia minimal calon kepala daerah. Dalam putusan itu, MK memutuskan syarat calon gubernur dan wakil gubernur minimal berusia 30 tahun terhitung sejak pendaftaran pasangan calon. Namun Balik DPR memilih mengikuti putusan Mahkamah Agung, yakni titik hitung usia minimal calon kepala daerah adalah sejak tanggal pelantikan. Terkait soal ambang batas pencalonan, Balik menyatakan perolehan partai atau koalisi partai sebesar 6,5 sampai 10% suara hanya berlaku bagi partai politik tanpa kursi di DPRD. Ambang batas pencalonan bagi partai pemilik kursi di DPRD tegasnya adalah sebesar 20% dari jumlah kursi di Dewan atau 25% dari perolehan suara sah. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Mula Warman Herdiansah Hamzah menilai, nggak ada pilihan lain. Sipil harus membangkang. Kalau kemudian DPR dan pemerintah bisa membangkang, ya masyarakat sipil kan juga bisa membangkang. Salah satu surat kami tadi ya, kalau kemudian pilkada dijalankan dengan cara-cara kotor kan. Herdiansah mengaku tidak habis pikir mengapa DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang lebih memilih putusan Mahkamah Agung ketimbang putusan Mahkamah Konstitusi. Padahal menurutnya lembaga yang memiliki otoritas menafsirkan undang-undang adalah Mahkamah Konstitusi, bukan Mahkamah Agung. Ray Rangkuti, pengamat politik dari Lingkar Madani, menilai revisi undang-undang pilkada itu bisa disebut sebagai ilegal karena tidak memenuhi sejumlah aspek. Mestinya ya mereka harus melakukan penyerapan aspirasi masyarakat dulu, dan itu pun tidak dilakukan. Ternyata hanya hitungan hari revisinya sudah dilakukan. Dari Jakarta, Fatia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.